Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyempatkan hadir untuk mempresentasikan review artikel yang berjudul, mungkin untuk PPT-nya bisa di screen. Ya, review artikelnya yang berjudul Comparative Metabolic Profiling and Fingerprinting of Medicinal cinnamon bark and its commercial preparation, a multiplex approach of TCMS, UV, and NMR techniques. Sebelumnya, mungkin bisa di next. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada saya sendiri, Raffi Alberhusna dengan NIM 126, kemudian ada Maivia Selva Aisyah dengan NIM 075, kemudian ada Gawangarai Siwi Saketi dengan NIM 139, kemudian ada Maulida Wahyuni Tias dengan NIM 140, Stevia Bintang Pradani dengan NIM 142, dan Anissa Nurfauzia dengan NIM 170. Next. Mungkin bisa di-next. Nah, udah. Nah, yang pertama itu ada tujuan. Penelitian saat ini bertujuan untuk memberikan studi metabolomik komparatif pertama pada 9 obat kayu manis dan sediaan komersialnya yang berbeda berdasarkan 3 platform analitik, yaitu mikroekstraksi fase padat yang dipadukan dengan metode kromatografi gas, spektrometri massa atau SPME, TCMS, magnet nuklir resonansi atau NMR, dan spektrofotometri ultraviolet visible atau UV-Vis yang menargetkan metabolismenya. Nah, selanjutnya itu ada penyiapan sampel, itu ada 2. Yang pertama ada pengumpulan sampel, di mana sebanyak 9 produk yang mengandung kayu manis dianalisis, termasuk 5 produk berbeda yang telah diautentikasi kayu manis, dan 4 persiapan komersial. Rincian sampel yang diselidiki dirangkum dalam tabel pertama. Sampel mencakup 5 obat yang disahkan kayu manis, yaitu ada Cikasia, CA Malaysia, Civerum dari Malaysia, Ciinar atau CL Malaysia, Cetamala dari Pakistan, Civerum dari Pakistan. Selain 4 produk komersial yang mengandung kayu manis sebagai konstituen utama. Nah, produk ini berbentuk bubuk yang disebut Deapetro CP-1 112 mg per kapsul, kulit kayu manis GNC, Cipimin 2 sebanyak 500 mg per kapsul, kemudian ada Superfoods Extract atau Cipimin 3 sebanyak 110 mg per kapsul, dan Spring Valley Cinnamon Cipimin 4 sebanyak 500 mg per kapsul. Nah, yang kedua itu ada ekstraksi sampel. 120 mg kulit kayu manis kering atau bubuk produk komersial dihomogenisasi dengan 5 ml metanol 100% menggunakan mixer Turak atau 9469 kali G itu selama 5 periode 20 detik dengan interval 1 menit untuk mencegah pemanasan diikuti dengan sentrifugasi yang kuat atau 3000 kali G selama 30 menit untuk menghilangkan sisa tanaman. Nah, untuk analisisnya 4 ml sambil diambil dengan jarum suntik dan kemudian pelarut diuapkan di bawah nitrogen sampai kering.
Ekstrak kering diresuspensi dengan 800 mikroliter 100% metanol D4 mengandung 0,94 mm heksametil disiloksan atau HMDS sebagai standar pergeseran kimia internal NMR. Nah, supernatan disentrifugasi atau 13.000 kali G selama 1 menit dan dipindahkan ke tabung NMR 5 mm. Nah, semua satu spektrum H-NMR-nya itu untuk MFK diperoleh dalam interval waktu 48 jam dengan sampel disiapkan segera sebelum akuisisi data. Eksperimen kontrol berulang setelah 48 jam tidak menunjukkan variasi tambahan. Nah, 3 ulangan biologis untuk setiap spesimen diekstraksi dan dianalisis secara paralel dalam kondisi yang sama. Selanjutnya yaitu pengumpulan data dan analisis data. Yang pertama, analisis volatil kayu manis oleh SPME atau BCMS. Berikut daftar sampel kayu manis, asal tumbuhan, kode, dan asal geografis obat yang diautentikasi selain nama dagang produk komersial. Berikut juga gambar kromatogram ion total TIC dari sampel kayu manis terautentikasi. Puncak utama diberi label berdasarkan bahan mudah menguap yang diidentifikasi secara tentatif. Kemudian ada tingkat persentil kelas volatil dalam produk kayu manis yang diselidiki. Next. Hasil penelitian menunjukkan 126 puncak yang terdeteksi berasal dari kelas kimia yang berbeda, yaitu senyawa asid 6 puncak, alkohol 24, aldehida atau eter 21, hidrokarbon alifatik 2, hidrokarbon aromatik 7, ester 22, keton 6, lakton 3, oksida 3, fenol 5, piran atau furan 4, dan hidrokarbon sesquiterpen 23. Sampel yang diautentikasi termasuk CA menunjukkan jumlah puncak tertinggi dengan 122 puncak senyawa volatil. Sedangkan CMV menunjukkan jumlah puncak terendah dengan 107 puncak. Yang pertama ada aldehid atau eter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aldehid atau eter menempati urutan keempat dalam jumlah puncak yang terdeteksi, dengan 21 puncak setelah alkohol, hidrokarbon, sesquiterpen, dan ester. Namun, kandungan senyawa tersebut relatif tinggi yang mencapai 72% pada CVM. Aldehid menunjukkan perbedaan kuantitatif yang besar, seperti dalam kasus sampel kayu manis terautentikasi yang berjumlah 7,9% pada CA versus 72,1% pada CVM. Dan demikian pula pada produk komersial. Aldehida utama E-sinamaldehid P28 berkisar antara 4,2 di CA sampai 60,9% di CVM. Kandungan terendah dari E-sinamaldehid terdeteksi pada CA dan sesuai dengan literatur sebelumnya yang mengandung 13,0 sampai 56,9 mg per G. Yang kedua yaitu alkohol. Alkohol memiliki jumlah puncak terbesar yaitu 24 puncak meskipun terdeteksi pada tingkat rendah yang berkisar antara 0,12 sampai 6,8%. Kandungan tertinggi ditemukan pada CT 4,2% dan CVM 6,8%. Z 3-heksen 1-ol P6 dan isomer 3-heksen 1-ol P9 sebagai puncak utama. Z 3-heksen 1-ol adalah senyawa aromatik yang memberikan yang dikenal sebagai wewangian utama dalam teh hijau. Namun untuk produk komersial termasuk CP1 dan CP3, alkohol masing-masing mengandung 53 dan 55%, diwakili oleh P6 dan P9. Kemudian yang ketiga, ya bisa dilanjut untuk rekan saya. senyawa hidrokarbon sesquiterpen pada kulit kayu manis berupa senyawa beta karyofena dalam cesium kulit kayu 1,3 sampai 6,9%. Selain kalamenena, alpha-nurolena, dan ziurelena 34, penelitian ini mengungkapkan adanya 23 puncak sebesar 3,1 sampai 16,2% pada kayu manis terautentikasi vs 0,4 sampai 20,7% pada produk komersial dari total area puncak.
Alpha-Jadinena adalah senyawa utama di CV sebesar 3,5%. Selain itu, E-calamena pada P76 berjumlah 56% dari total hidrokarbon. Sekuiterpen di C1 terdeteksi sebesar 9,1%. C-calamenena P76 sebesar 0,5% dalam minyak kulit kayu manis yang dibuat dengan peralatan Schlesinger. Hidrokarbon sesquiterpen utama terdeteksi pada tingkat yang lebih tinggi pada produk komersial beta caripilone P58 ditemukan pada kadar yang lebih tinggi pada produk komersial, yaitu CP 0,4% dan CP4 2,5%. Juga alfa murolena P71 dan cadinen P75 merupakan konstituen utama, terutama pada CP4 masing-masing sebesar 5,6% dan 6,6%. Kemudian yang keempat, ester. Sekitar 22 puncak milik ester dalam spesimen kayu manis milik ester asam lemak dan aromatik tabel S1. Ester menyumbang 2,0 sampai 23,5% dan 1,2 sampai 3,7% masing-masing untuk obat terautentikasi dan produk komersial. Contoh ester yang dideteksi menggunakan SPMM termasuk ecinamil asetat P60 0,02 sampai 0,9%. Dimetil flalat P62 0,07 sampai 0,2%. E-etil sinamat P63 0,03 sampai 2,1% dan bensil benzoat P106 0,1 sampai 0,9%. Patut dicatat bahwa CA menunjukkan tingkat tertinggi sebesar 23,5% disebabkan oleh tingginya kandungan etil palmitat P125 sebesar 7,7% yang terdeteksi pada tingkat jejak pada obat-obatan terautentikasi lainnya. Next. Kemudian yang kelima, lakton. Penelitian ini menunjukkan variasi senyawa lakton yang besar di antara obat-obatan yang diautentikasi berkisar antara 1,2 sampai 44,8% yang diwakili oleh beberapa puncak termasuk furonide P42, hidrokoumarin P50 dan koumarin P61. Tingkat yang lebih tinggi terdeteksi terutama pada sampel CA dan CT. Karena melimpahnya kandungan kumarin P61 yang masing-masing mengandung 44,8% dan 39,6%. Kemudian yang keenam, senyawa lain. Senyawa lain yang telah diidentifikasi berupa fenol, keton, piran atau furan, dan oksida meskipun pada tingkat yang jauh lebih rendah. Dalam obat terautentikasi fenol mengandung 0,12 sampai 4,2%. Dengan tingkat tertinggi yang terdeteksi pada GVM dikaitkan dengan carfacrol P29 sebesar 3,9%. Sebaliknya, oksida, keton, dan piran atau furan merupakan kelas minor pada kayu manis terautentikasi masing-masing berjumlah 0,08 sampai 0,8%, 0,2 sampai 0,5%, dan 0,1 sampai 0,6%. Patut dicatat bahwa fenol terdeteksi dalam bentuk komersial sebesar 0,4 sampai 3,9% dengan carfacrol sebagai komponen utama terutama pada CP4 sebesar 3,8%. Namun furfural P5 dan hidro 3-metil 5-metil 2-fuvana P13 ditemukan relatif melimpah di CP3 4,7% dan CP2 2,9%. Next. Analisis kayu manis tanpa pengawasan oleh SPME atau GC-MS. Analisis tanpa pengawasan dan diawasi dicoba untuk klasifikasi sampel identifikasi penanda dan kisi produk komersial dengan cara yang tidak ditargetkan.
Sebagian berikut menganalisis kumpulan data yang dihasilkan dari platform analitik GISI dan MS. Meskipun terdapat perbedaan jelas yang diamati antara profil VOC dari sampel kayu manis yang diselidiki dengan inspeksi visual sederhana melalui kromatogram seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, kumpulan data tersebut dikenakan MVA tanpa pengawasan, yaitu PCA analisis cluster hierarki HCA dan peta panas untuk volatil yang teridentifikasi berdasarkan waktu retensi. Satu analisis kumpulan data VOC obat otentik kayu manis dan sediaan komersial. Dilanjutkan oleh teman saya. Dendrogram HCA dari keseluruhan kumpulan data yang dianalisis mengungkapkan bahwa 14 dari 27 kelompok dikelompokkan terutama di antara dua kelas utama. Meskipun banyak sampel biologis tidak dikelompokkan bersama, CA dan CT terbukti dikelompokkan dengan CP1 dan CP3. Sedangkan CI, CV, dan CVM yang dikelompokkan bersama CP2 dan CP4 berada di klaster utama kedua. CA dan CI tampaknya unik untuk dipisahkan secara terpisah sebagai subklaster dalam klaster utama pertama dan kedua, yaitu pada gambar 2. Selain itu, plot skor PCA pada gambar B menunjukkan lemahnya diskriminasi antara sampel kayu manis yang diselidiki dengan PC1 menyumbang 3,5,03% dari total varian, yaitu 58,31%. Namun, obat CA dan CT yang terautentikasi sisi negatif ditemukan dipisahkan dari obat lain, yaitu CV, CVM, dan CL yang dikelompokkan pada sisi positif lainnya di sepanjang PC1. Selain itu, CP1 dan CP3 juga dipisahkan dari CP2 dan CP4 sepanjang PC1. Tumpang tindihnya spesimen CV dan CVM menegaskan bahwa asal geografisnya berbeda, yaitu Malaysia dan Pakistan. CVROM tidak mempengaruhi profil VOC mereka dan memberi validasi model dengan mengelompokkan spesimen yang berkerabatan dekat seperti yang diharapkan. Kemudian, analisis plot pemuatan PCA pada gambar C bahwa kumarin P61, Z3 heksen 1 ol, P6 dan 3 heksen 1 ol isomer P9 dan sinamaldehid P22 adalah pembeda utama yang menjelaskan segresi spesimen dengan kumarin ditemukan terutama terkait dengan CA dan CT. Sedangkan heksenol menjadi produk komersial CP1 dan CP3. Sinamaldehid sebagai komponen utama tampak diperkaya dalam CV, CVM, dan CI. Selain produk komersial CP2 dan CP4, dan menunjukkan bahwa produk selanjutnya berasal dari C. Verum mengajukan model ini untuk memprediksi asal sampel yang tidak diketahui. Next. Kemudian, analisis yang diawasi dari kumpulan data VOC kayu manis oleh SPM atau GCMS. 1. OPLSDA obat kayu manis. Autentikasi analisis MVI yang diawasi untuk 5 obat kayu manis yang diautentikasi menunjukkan model plot skor OPLS-DA yang relatif kuat menghasilkan parameter validasi R2 sama dengan 92,9%, Q2 69,7%, dan P nilai 0,042. Model tersebut juga berhasil memisahkan sampel yang diteliti menjadi 4 kelompok, terutama yang membenarkan temuan sebelumnya, termasuk pemisahan CV dan CVM dari sampel lainnya. Selain itu, CA dan CL adalah spesies unik yang muncul secara ekstrim di sebelah kanan sepanjang PC1 dan di sepanjang PC2 plot masing-masing. Selain itu, sinamaldehid dan O-metoksi, sinamaldehid P77 lebih terkait dengan CV dan CVM, sedangkan kumarin dan hidrokarbon aromatik yang tidak diketahui P72 berkorelasi dengan CA dalam plot pemuatan OPLS-DA. Kemudian, analisis OPLS-DA untuk deteksi pemalsuan dan penandaan. Autentikasi dan QC resmi C. Verum melalui profil
profil VOC-nya dinilai menggunakan OPLSDA yang biasanya dipalsukan dengan kualitas lebih rendah yang terdiri dari spesies lain. Khususnya C. cassia, parameter validasi model juga dihitung termasuk R2 dan Q2 kalibrasi. Pertama, CV dan CVM dimodelkan sebagai satu kelompok kelas melawan CA sebagai kelas 2. Plot skor menghasilkan R2 99,9%, Q2 99,3%, dan P nilai 0,0199 menunjukkan model yang kuat tanpa kecocokan berlebih berdasarkan plot pemutasi. Gambar tambahan S4B, esinamaldehid, dan kumarin juga merupakan faktor penentu kuat yang terkait dengan CV atau CVM dan CA. Next. Kemudian, sidik jari kumpulan data cinnamon NMR. Pada gambar tersebut, spektrum HNMR sampel kayu manis menunjukkan sinyal karakteristik metabolit primer dan sekunder di wilayah spektral. Kemudian, kualifikasi metabolit primer dengan HNMR, esinamaldehid mewakili metabolit utama dalam semua kayu manis yang diautentikasi. Sampel berkisar antara 11 sampai 19 mikrogram per miligram. Selanjutnya yaitu dari NMR kuantitatif produk komersial bahwa sampel CP1, CP2, dan CP4 menunjukkan pola metabolit yang hampir sama dan hampir tidak ada perbedaan yang signifikan, yaitu P kurang dari sama dengan 0,05 di antara sebagian besar metabolit kecuali E-cinnamaldehid di mana CP1 yaitu 6,4 mikrogram per miligram dan CP4 yaitu 7,3 mikrogram per miligram menunjukkan perbedaan yang signifikan dari CP2 yaitu 4,9 mikrogram per miligram. Berbeda dengan hasil GCMS yang menunjukkan nilai tertinggi pada CP2 dan CP4. Hasil NMR dapat dijelaskan oleh fakta bahwa ketiga produk komersial tersebut berasal dari asal yang sama, yaitu C. cassia, sebagai tambahan C. burmannii, CP2. Hal ini dapat diverifikasi lebih lanjut dari rasio kumarin terhadap E-cinnamaldehid yang kira-kira 1:2 dalam CA bersama dengan CP1, CP2, dan CP4. Perbedaan yang signifikan, yaitu P kurang dari sama dengan 0,05 dalam konsentrasi metabolit antara ketiga produk ini dan diautentikasi C. cassia. Hal ini disebabkan oleh adanya eksipien lain, yaitu selulosa dan gelatin. Dalam produk komersial tersebut, di mana bubuk kayu manis mewakili kurang dari 25% dari total bubuk seperti yang diberi label pada beberapa produk. Dan ini merupakan analisis kumpulan data kayu manis tanpa pengawasan oleh NMR. Analisis kumpulan data kayu manis tanpa pengawasan oleh NMR berdasarkan skala penuh, HCA gambar A menunjukkan pengelompokan replikat CA yang jelas dari sampel kayu manis lainnya. Selain itu, C1 dan CV kemungkinan besar cukup mirip untuk dikelompokkan bersama. Namun, produk komersial terbukti berbeda dari sampel yang diautentikasi dan dikelompokkan dalam kelompok terpisah. Meskipun demikian, replikat CP3 ditemukan berbeda dari produk komersial lainnya, yaitu pada gambar B. Scroll PCA menunjukkan model yang relatif kuat.
di mana PC1 menjelaskan 79% dari total vians dan dapat menampilkan sampel terpisah. CA dan CP-3 adalah sampel paling unik yang mengonfirmasi hasil HCA, yang masing-masing dikelompokkan di sisi kanan dan atas model. Selain itu, CP2 dan CP4 dikelompokkan dalam satu kelompok yang membuktikan komposisinya sebanding. Gambar 5b, temuan tersebut sesuai dengan hasil SPME atau GCMS, meskipun tidak dapat mengungkapkan asal produk komersial. Selain itu, plot pembuat gambar C menunjukkan bahwa semua penanda pergeseran kimia berwarna merah memiliki metabolit primer, termasuk asam lemak dan asam askorbat masing-masing sebesar 1,32 ppm dan 3,67 dan 4,79 ppm. Menariknya, N1 dan N15 ditemukan berhubungan dan dapat dikenali sebagai penanda CA dan CP-3. Hanya terdapat satu pergeseran kimia aromatik pada 8,28 ppm yang terkait dengan niacin dan berpotensi menjadi penanda. Skor plot PCA gambar D mengakibatkan diskriminasi antara sampel yang diselidiki dengan cara sama yang diamati sebelumnya untuk skala penuh, dengan parameter diskriminasi lebih baik yaitu PC1 sama dengan 86,1%. Selain itu, plot bermuatan PCA gambar E mengungkapkan bahwa metoksisiamidsinamaldehid tampaknya kaya akan CV dan sesuai dengan hasil GCMS yang ditempatkan pada nilai PC2 negatif. Selain itu, niacin lebih terkait dengan CP3 menyebabkan pemisahannya di kuadran paling kiri dan PC1 negatif dan PC2 positif. Baik, selanjutnya yaitu terdapat analisis data multivariat tanpa pengawasan dari kumpulan data UV visible dari kayu manis. Dibandingkan dengan model SPME, HCA, gambar A, dan skor plot PCA pada gambar B gagal mengklasifikasikan semua sampel ke dalam kelompok yang berbeda kecuali CP1, replikasi CP1, yang dikelompokkan dari sampel lain di sisi negatif, plot skor PCA sepanjang PC1. Secara umum, model UV ditemukan agak lemah dengan bubuk prediksi rendah dan gagal memprediksi tidak mengautentikasi asal geografi sampel atau asal produk dibandingkan dengan GCMS. Namun, dengan demikian, model plot skor PCA menunjukkan total variasi yang tinggi, yaitu 86,4% dengan PC1 menyumbang 74,3%. Demikian pula pemodelan sampel yang diautentikasi menunjukkan plot yang tersebar tanpa pola yang jelas dan tidak ada pemisahan replikasi biologis untuk setiap aksesi pada gambar C. Kemudian selanjutnya terdapat hasil dari jurnal, yaitu profil metabolit komparatif dan sidik jari dari kulit kayu manis, obat, dan komersialnya melalui pendekatan multiplex teknik GCMS, UV, dan NMR, menyelidiki susunan kimia kulit kayu manis dari obat dan produk komersial kayu manis. Peneliti menggunakan kombinasi alat analisis termasuk GCMS, UV, dan NMR. Analisis tersebut mengungkapkan variasi profil dari metabolit antara kulit kayu manis dan produk komersial sehingga memberikan informasi yang berharga untuk membedakan antara kayu manis asli dan kayu manis pada produk komersialnya. Setelah itu terdapat kesimpulan dari penelitian ini yang bertujuan untuk memberikan studi metabolomi komparatif pertama pada 9 obat kayu manis dan sediaan komersialnya yang berbeda berdasarkan 3 platform analitik, yaitu mikroekstraksi fase padat yang dipadukan dengan metode kromatografi gas spektrofotometri massa atau SPME
GCMS, magnetic nuclear resonansi NMR, dan spektrofotometri ultraviolet visible atau UV-vis yang menargetkan metabolismenya. SPME atau GCMS menunjukkan total 126 puncak di mana S-sinamaldehid adalah senyawa volatil utama yang terdeteksi, yaitu masing-masing sebesar 4,2 sampai 60,9% dan 6,3 sampai 64,5% pada sediaan yang diautentikasi dan komersial. Selain itu, pemodelan kumpulan pada data GCMS dapat menghubungkan produk komersial CP1 dan CP3 pada Cinnamomum cassia dikaitkan dengan kumarinnya yang lebih tinggi dan rendahnya kandungan E-sinamaldehid. Sebaliknya, sidik jari NMR mengidentifikasikan E-metoxisinamaldehid dan kumarin sebagai penanda alternatif dari Cinnamomum verum dan Cinnamomum iner, masing-masing dari masing-masingnya. Selain itu, ekstrak kayu manis standar dari NMR secara kualitatif berdasarkan metabolit utamanya pada UV-vis menunjukkan daya diskriminasi yang rendah, namun proyeksi ortogonalnya terhadap S-plot analisis diskriminan struktur laten atau OPLSDA menunjukkan bahwa C-iner lebih banyak mengandung asam sinamid dibandingkan dengan sampel lainnya. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang potensial terhadap analisis fungsi obat kayu manis dan mengidentifikasi penanda alternatif untuk diskriminasi obat tersebut. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.